Pada episode hari ini, kita akan membahas dimensi apa yang perlu dicermati dalam melakukan brand valuation dan faktor apa saja yang digunakan sebagai dasar penghitungan dalam menentukan nilai. Kalau biasanya saya ditemani oleh Pak Sakti Maki, kali ini kalau Pak Sakti berhalangan, nah ini gantinya nih, Mbak Elis Tambu dari Maki-Maki Branding Consultant. Mbak Elis, selamat sore. Selamat sore, Mas. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kerjaan di kantor lancar ya? Lancar. Lancar-lancar aja. Yang kedua ada Pak Edi Regar, seorang praktisi pemasaran. Pak Edi, selamat sore juga. Selamat sore, Mas Anto. Apa kabar juga? Baik. Kita masih bicara mengenai brand valuation ya, Mbak Elis dan Pak Edi Regar. Kalau kita bicara mengenai brand valuation, yang jadi pertanyaan besar, Pak, ini kapan brand valuation sebaiknya harus dilakukan oleh sebuah perseroan, entitas atau individu, Pak Edi atau Mbak Elis, silakan. Mungkin saya coba jawab dulu ya, Pak Edi. Ya. Brand valuation ini masih banyak misperception, Mas, Ya. di dalam market sekarang ini, karena persepsinya bahwa begitu melakukan brand valuation, pasti pada saat brand at disposal atau ketika brand itu akan dijual atau di let go oleh ownernya yang sekarang. Jadi padahal sebenarnya tidak. Brand valuation ini dilakukan untuk menghitung sebuah atau tingkat kredibilitas dari suatu brand. Jadi tidak hanya untuk ketika dia akan dijual, dan untuk menghitung suatu kredibilitas itu harus secara periodik dilakukan. Sehingga kita juga ketika mengatakan suatu brand itu bernilai sekian, itu dianggap kredibel karena memang sudah melalui beberapa tahun perhitungan atau beberapa kali perhitungan. Jadi tidak mendadak kita sebutkan sekian gitu pada saat perhitungan at one point, tapi ini memang dilakukan secara berkala dan memang kredibel gitu. Jadi kenapa tidak hanya dilakukan pada saat akan dispose atau dijual, tapi sebaiknya dilakukan juga dengan rutin atau secara periodically. Tapi mungkin tidak selalu sering ya Pak ya, tidak setiap kita pingin kita akan lakukan brand valuation. Mungkin Pak Edi bisa tambahkan. Ya, betul Bu Elis, Mas Anto. Jadi yang namanya brand valuation itu ketika dilakukan hanya pada satu momen tertentu, itu muncul yang namanya subjektivitas. Nah, subjektivitas itu muncul karena memang sebelumnya kita nggak punya track record, nggak punya experience bahwa tiba-tiba satu merek kok tiba-tiba harganya 1 miliar, gimana ngitungnya gitu loh. Tapi kalau secara periodik itu kita tahu bahwa merek ini dulu salesnya 500 juta, sekarang 3 tahun lalu jadi 750, tahun lalu 900, sekarang 1 miliar, kita bisa bilang oh ya benar, trennya naik. Saya lihat ini merek ini makin populer. Jadi kalau menyambung tadi yang dikatakan oleh Bu Elis mengenai masalah sebaiknya itu dilakukan secara berkala, itu gunanya untuk menghilangkan faktor subjektivity yang memang selalu muncul dalam hal proses brand valuasi. Nah, kalau hal-hal tersebut bisa di minimize, itu menjadi credibility-nya menjadi baik, menjadi lebih bagus dari proses valuasi sendiri itu. Hal itu berlaku hanya untuk perusahaan yang belum go public atau bagaimana, Pak Edi? Sebaiknya sebetulnya kalau kita bicara untuk internal perusahaan, itu sebetulnya nature dari perusahaan go public sama tidak itu sebetulnya sama, bahwa kita butuh untuk menilai pada satu titik bagaimana sih perkembangan perusahaan, bagaimana persumbangan merek-merek kita. Kita punya merek misalnya 5 ini posisinya bagaimana? Yang satu nomor 1, yang satu nomor 5, yang nomor 11, yang satu nomor 70 sekian. Kenapa nomor 70 sekian? Kenapa sekian? Nah, pertanyaannya kemudian kan kita nggak bisa lihat 70, kok itu nomor 70? Dari tahun 5 tahun lalu sudah udah nomor 60. Habis itu turun terus gitu loh. Nah, jadi atas dasar itu sebetulnya kebutuhan dari perusahaan yang merupakan public company dengan yang perusahaan private itu sebetulnya sama saja. Cuma memang di public company itu lebih kebutuhannya lebih besar karena memang
saham itu tidak dimiliki eksklusif. Betul. Hanya 1-2 orang, tapi dimiliki oleh pasar yang begitu luas. Mereka ingin tahu, saya punya 1 lot saham, itu nilainya sekarang berapa sih? Gitu loh. Jadi memang ada enforcement dari regulator, dari market untuk mengatakan bahwa you harus publish, Anda harus info bagaimana perkembangan perusahaan, termasuk perkembangan brandnya. Itu untuk yang go public ya, Pak? Ya, untuk go public. Itu yang untuk 5 brand tadi, Pak, perhitungan brand valuationnya masing-masing sendiri-sendiri? Masing-masing. Ya. Karena begitu kita ngutung semua jadi satu, kita sudah ngomong brand valuation, tapi sudah business valuation gitu. Itu doang. Ini secara periodik dalam jangka waktu berapa tahun Pak sekali dilakukan hal ini? Yang paling bagus idealnya itu setahun sekali. Setahun sekali ya. Karena dengan gitu kita menilai. Kalau kita lihat reporting daripada laporan keuangan, ya itu kan setahun sekali. Baik itu hubungannya dengan pajak maupun menghubungkan dengan kewajiban-kewajiban lainnya, itu setahun sekali. Sehingga dalam setahun sekali masyarakat, kalau perusahaan go public ya, itu mengetahui bukan hanya kulit luar dari perusahaan. Kalau kita ngomong laporan keuangan kan namanya neraca, cash flow, atau laporan rugi laba, itu kan company semua, misalnya company-nya nih, misalnya parent company kayak Indofood begitu ya. Itu isinya kan anak perusahaannya ada banyak. 200 atau 300 gitu. Nah, kita ingin tahu tuh, itu Indofood mungkin bagus, secara grup bagus gitu, tapi yang Indofood yang ini gimana? Nah, itu yang ada semacam keharusan untuk mengekspos kalau itu diminta, juga menjadi added value buat perusahaan kalau dia yakin saya mau buka juga, saya punya dapur gitu, lebih detail. Termasuk perusahaan yang belum go public ya wajib melakukan hal itu ya.